Oke, di sini kita akan membuat aplikasi SIG. Pertama-tama kalian harus download terlebih dahulu filenya. Kalian ketikkan saja di browser github.com, lalu kalian download filenya. Di sini saya sudah ada filenya, sudah saya download terlebih dahulu. Di sini filenya bernama GIS Wisata Tanah Laut. Kita kopikan saja atau kita salin, lalu kita taruh di lokal C exam, lalu htdocs, lalu kita pastekan saja di sini. Setelah itu filenya kita ekstrak terlebih dahulu. Oh iya, di sini kalian harus mengganti nama filenya dengan wisata yang kalian hendak bikin atau kalian hendak buat. Setelah diganti nama filenya, lalu kita ekstrakan. Tunggu sampai filenya selesai. Di sini saya skip saja. Setelah itu kita ke exam, lalu kita aktifkan terlebih dahulu MySQL-nya. Kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita ke PHP MyAdmin. Nah, di sini kita sudah masuk ke localhost PHP MyAdmin-nya. Kita akan membuat database, klik baru. Setelah itu kita ketikkan saja tanah laut atau bisa salin dari filenya seperti ini. Lalu kita pastekan di basis datanya, lalu klik buat database. Setelah itu kita klik impor, kita akan mengimpor filenya. Lalu kita klik yang choose file atau pilih file. Kita cari filenya terlebih dahulu di lokal disk exam, lalu htdocs. Nah, kita cari file SQL-nya, biasanya terletak paling bawah. Setelah itu kita klik open. Setelah klik open, kita klik yang kirim. Nah, di sini kita bisa lihat kalau database yang kita buat tadi itu sudah sukses atau sudah berhasil. Lalu kita akan melihat folder yang telah kita bikin di awal atau yang telah kita buat di awal. Kita ketikkan saja localhost. Setelah itu kita salin filenya yang ada di folder ini. Setelah itu kita pastekan, lalu kita enter. Nah, ini tampilan awalnya. Setelah itu kita akan merubah atau kita akan mengedit pemetaan tempat wisata ini. Pertama, kita akan merubah titik koordinatnya supaya berada di wilayah tempat wisata atau tempat wisata kuliner yang kita mau. Di sini kita cari terlebih dahulu di Google Maps tempat yang hendak kita cantumkan di pemetaan wisata kuliner. Setelah kita menentukan tempat wilayah atau titik yang akan ditambahkan, lalu kita klik kanan pada mouse. Setelah itu muncul titik koordinatnya, lalu kita salin atau copy seperti yang ada di video ini. Setelah kita salin titik koordinatnya, lalu kita buka codingan pemetaan yang ada di folder SIG kita. Lalu kita ganti titik koordinatnya dengan titik koordinat yang telah kita copy sebelumnya. Setelah dikopikan, lalu kita save. Terus kita balik lagi ke browser SIG kita, terus kita refresh browsernya.
Nah, di sini bisa kita lihat sudah pindah titik koordinatnya menjadi daerah yang akan kita tentukan tempatnya. Nah, sebelumnya saya sudah memasukkan dua contoh tempat wisata kuliner. Yang pertama ada Rumah Makan Saung Teratai dan yang kedua ada Sop Duren Cisoka. Selanjutnya kita bakal merubah logonya. Di sini saya sebelumnya sudah merubah logonya, tapi saya bakal ngasih tahu gimana caranya untuk merubah logo. Nah, kita masuk ke folder, lalu codingannya yang namanya atau nama filenya itu codingannya Sidebar. Nah, di sini ada logo kuliner PNG atau kalian masukkan nama file logonya. Lalu di bawahnya kita rubah juga jadi pemetaan tempat wisata kuliner atau wisata yang hendak kalian bikin, lalu save. Terus kita refresh lagi di browser. Nah, di sini sudah otomatis terganti logonya. Sekarang kita bakal ganti footernya karena saya juga sudah mengganti footernya sebelumnya. Tapi saya juga bakal ngasih tahu gimana caranya untuk merubah footernya itu. Di sini kita masuk ke folder, terus codingannya dengan footer. Nah, di sini tinggal digantikan saja namanya. Di sini saya pakai nama saya. Setelah itu kita save, jangan lupa. Setelah di save, kita balik lagi ke browser lalu di refresh kembali. Nah, otomatis juga itu sudah terganti footernya. Oke, sekarang kita bakal coba untuk mengganti icon lokasinya. Kita pergi ke Google untuk mencari iconnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari icon yang sesuai dengan wisata yang kita bikin. Karena saya bikin wisata kuliner, jadi kita cari yang berhubungan dengan makanan logonya. Kalau kita sudah menemukan icon yang cocok untuk pemetaan tempat wisata kita klik kanan lalu kita salin link tersebut. Setelah itu kita balik lagi ke folder sheet-nya, lalu kita cari pemetaan untuk mengkopikan link logonya yang kita tadi sudah salin itu, kita masukkan di codingan pemetaan. Nah, kita pastekan link yang sudah kita copy sebelumnya di sini, seperti yang ada di video ini. Setelah itu kita save, lalu kita balik lagi ke browser, kita refresh. Nah, di sini sudah otomatis iconnya ganti ya. Tetapi di sini ukuran iconnya itu terlalu kecil, jadi kita balik lagi ke codingannya. Kita rubah di icon size yang tadinya lebarnya itu 25, kita rubah ke 41. Lalu kita save, kita balik lagi ke browser, kita refresh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ukuran iconnya itu telah berubah, jadi lebar dan tingginya itu sama. Selanjutnya kita akan menambahkan tempat wisata kuliner. Kita klik aja menu tempat wisata, lalu pilih mana aja yang mau kita ganti. Setelah itu kita ke Google Maps, kita cari tempat mana yang akan kita cantumkan di pemetaan wisata kuliner kita.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan tempat ayam jelatot ini. Pertama kita save dulu gambarnya. Setelah itu kita salin alamatnya, lalu kita ke localhost wisata kuliner, kita tuliskan nama wisatanya, lalu kita pastikan tadi alamat yang telah kita salin. Setelah itu yang kategori kita tulis saja kuliner. Nah, di sini kita nyari ulasan untuk kita taruh di deskripsinya. Kita copy saja, lalu kita kopikan di deskripsi. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita copy saja garis lintangnya. Kita checklist terlebih dahulu latitude-nya atau garis lintang sama longitude-nya atau garis bujur. Nah, kita pastikan saja yang telah kita salin tadi seperti yang ada di video ini. Setelah itu kita ganti gambarnya dengan gambar yang kita telah download sebelumnya. Lalu kita klik gambarnya, kita klik open. Kita klik edit lagi. Setelah itu data berhasil diedit, jadi si tempat wisatanya itu telah berhasil ditambahkan. Dan di sini pemetaan tempat wisata kuliner kita itu sudah terkonek otomatis ke Google Maps. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.